Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Sabrinawati dengan NIM 220290077. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah matematika pada zaman Arab. Nah, dengan mata kuliah Sejarah Matematika, dosen pengampu Ibu Dr. Arnelis MSI. Nah, baiklah. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai matematika pada zaman Arab. Nah, matematika zaman Arab ini mempunyai peran yang sangat penting atau kontribusi yang sangat besar bagi sejarah matematika. Nah, peran terpenting dalam matematika Islam atau matematika Arab ini yaitu memberikan kontribusi bagi pengembangan aljabar, yaitu dengan menggabungkan material India dan Babilonia serta geometri Yunani. Selanjutnya, yaitu saya akan menjelaskan mengenai ilmuwan-ilmuwan dan penemuan-penemuannya dalam matematika pada zaman Arab. Yang pertama yaitu ada Al-Hawarizmi. Nah, Al-Hawarizmi ini dikenal dengan sebutan Bapak Penemu Angka Nol serta Bapak Aljabar dan Algoritma. Nah, yang seperti kita tahu, sampai sekarang ini kita menggunakan angka-angka seperti angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 0. Sampai sekarang kita gunakan. Nah, angka-angka tersebut merupakan sumbangan dari Al-Hawarizmi. Nah, di dalam buku Al-Hawarizmi, dia juga memperkenalkan kepada dunia ilmu pengetahuan angka 0 yang dalam bahasa Arab disebut dengan sifr. Selanjutnya, dalam buku Al-Hawarizmi, ia juga mendefinisikan aljabar, yaitu disebut dengan aljabar sebagai transposisi dari satu sisi sebuah persamaan ke sisi yang lain untuk menyeimbangkan persamaan dengan menambahkan bilangan dengan kuantitas yang sama pada kedua sisi persamaan, sisi kanan dan sisi kiri. Nah, kita bisa lihat contoh yaitu 2x dikurang 7 2x dikurang 3 sama dengan 7. Bisa kita lihat, kita dapat menyeimbangkan kedua sisi dengan menambahkan suatu bilangan yang bernilai sama, yaitu di sini sebelah kiri ditambah 3, sisi sebelah kanan juga ditambah 3. 2x sehingga menjadi 2x dikurang 3 ditambah 3 sama dengan 7 ditambah 3. Nah, negatif 3 ditambah 3 hasilnya 0, maka 2x sama dengan 10. Supaya lebih seimbang lagi, kita bisa membagi angka 2 ke dua sisi kiri dan kanan. Ini 2x dibagi 2 sama dengan 10 dibagi 2, sehingga menjadi x sama dengan 5. Nah, selanjutnya, di dalam buku karya Al-Hawarizmi yaitu Al-Jam'u Tafriq bi Hisab Al-Hin menjelaskan tentang algoritma aritmatika sederhana serta penjelasan tentang angka. Nah, dalam buku ini memiliki keunikan yaitu beliau menuliskan simbol matematika di dalam bukunya dengan kata-kata. Nah, biasanya kita menuliskan pernyataan 1 tambah 2 itu kan menggunakan simbol seperti ini. Nah, di buku Al-Hawarizmi ini ia menuliskan simbol ini menggunakan kata-kata seperti 1 tambah 2 menjadi seperti ini. Nah, begitu juga dengan simbol-simbol lainnya, yaitu seperti kurang, bagi, kali, sama dengan. Nah, beliau menggantinya dengan seperti kata-kata seperti ini, kurang, bagi, kali, sama dengan. Nah, selanjutnya ada ilmuwan kedua yaitu Thabit Ibnu Qura. Nah, disertasi Tabik Ibnu Qura ini mengenai rumus untuk menentukan bilangan bersahabat atau amicable numbers. Nah, adalah merupakan karya asli bangsa Arab. Nah, tapi memberikan rumus untuk bilangan bersahabat. Nah, kita harus tahu dulu apa sih bilangan bersahabat ini. Nah, bilangan bersahabat yaitu dua bilangan yang jika faktor-faktor bilangan pertama dijumlahkan, maka hasilnya sama dengan bilangan kedua. Begitu juga untuk bilangan kedua apabila jumlah faktor-faktor bilangan kedua ini sama dengan bilangan pertama. Nah, itu disebut dengan bilangan bersahabat. Seperti dijelaskan bawah ini rumusnya, yaitu P sama dengan 3 dikali 2 pangkat N kurang 1 dikurang 1. Q sama dengan 3 dikali 2 pangkat N dikurang 1.
R sama dengan 9 dikali 2 pangkat 2, N dikurang 1, dikurang 1. Nah, di mana N ini lebih besar dari 1 adalah bilangan bulat. Dan PQR adalah bilangan prima. Nah, maka 2N kali P kali Q dan 2N kali R adalah sepasang bilangan sahabat. Nah, rumus ini memberikan pasangan 220 dan 284 untuk N sama dengan 2. Nah, kita tahu kalau faktor 220 yaitu 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55, dan 110. Nah, jika faktor-faktor dari 220 itu dijumlahkan, maka akan menghasilkan bilangan kedua, yaitu 284 ini. Nah, kita tahu juga faktor-faktor dari 284 yaitu 1, 2, 4, 71, dan 142. Nah, jika faktor-faktor bilangan kedua ini, 284 ini dijumlahkan, maka hasilnya yaitu 220 bilangan pertama ini. Nah, makanya bilangan 220 dan 284 ini dinyatakan dengan bilangan bersahabat. Nah, ilmuwan selanjutnya yaitu Al-Battani. Nah, atau nama aslinya yaitu Muhammad Ibnu Jabir Ibnu Sinan Abu Abdullah. Nah, dikenal sebagai Bapak Trigonometri. Nah, dia banyak memberikan kontribusi dalam mengembangkan beberapa teorema trigonometri dengan memperbaiki beberapa teorema trigonometri Yunani kuno. Nah, di dalam bukunya yang diterjemahkan dalam bahasa Latin yaitu dengan judul De Scientia Stellarum atau mengenai gerakan bintang-bintang. Nah, kemudian Albertine ini menambahkan suatu rumus untuk sudut miring dan suatu segitiga bola. Nah, selanjutnya yaitu adanya sistem numerasi matematika pada zaman Arab. Nah, untuk pencatatan secara permanen dan penghitungan diperlukan apa yang disebut dengan numeral ini. Nah, apa sih numeral? Numeral itu adalah sebuah simbol atau karakter yang digunakan untuk mewakili sebuah bilangan. Nah, kalau nilai numerik adalah nilai yang melekat pada huruf-huruf atau simbol. Nah, misalnya yang telah kita tahu yaitu sistem Romawi angka. Nah, seperti angka 1 ini disimbolkan atau ditulis dengan huruf I. Nah, sedangkan angka 5 disimbolkan dengan huruf V. Seperti kita telah belajar dulu waktu SD, kita ada sistem angka Romawi. Nah, di sini ada tabel nilai numerik huruf Arab atau abjad Arab. Nah, seperti kalau di Romawi angka 1 disimbolkan dengan I, nah di Arab ini angka 1 disimbolkan dengan huruf alif, 2 ba, 3 ja, 4 da, 5 ha, 6 wa. Jadi ini sama seperti angka Romawi, cuma huruf-hurufnya berbeda. Sistemnya sama. Sampai kalau ini itu 1000 nilainya. Selanjutnya ada angka Arab Latin. Nah, bentuk evolusi dari angka Arab yaitu ya angka Arab Latin ini yang kita gunakan hingga sekarang. Nah, angka Arab Latin ini muncul pertama kali di Maroko dan Spanyol, tepatnya di Andalusia di akhir abad ke-10. Angka Arab Latin juga dikenal sebagai sistem angka Indo-Arab. Nah, angka Indo-Arab ini adalah sistem angka yang digunakan secara luas di seluruh dunia untuk tujuan matematika dan perhitungan. Nah, sistem angka ini melibatkan penggunaan angka 0 hingga 9 dan sistem penulisan desimal seperti pada tabel angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yang kita kenal sampai sekarang ini merupakan angka Latin. Nah, yang terakhir di sini ada sejarah lahirnya angka Arab. Yang pertama ada Brahmi numerals, selanjutnya itu menjadi Indian atau Gavilior, jadi dibagi menjadi dua, yaitu ada West Arabic dan East Arabic. Nah, terakhir yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 yang angka ini yang kita kenal hingga sekarang. Oke, sampai situ saja penjelasan dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata atau kesalahan penjelasan. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.